saya mempunyai mimpi agar kebenaran-kebenaran yang saya pahami itu bisa menjadi sebuah standar kebenaran di masyarakat yang lebih luas. Tadi kan saya menyebutkannya bahwa ya harus saya mulai dari diri saya. Kalau memungkinkan diterima oleh masyarakat di lingkungan saya, maka nilai-nilai kebenaran atau hukum-hukum kebenaran itu akan meluas. Itu tergantung kepada bagaimana saya mengemas diri saya, mengemas pribadi saya, dan bagaimana masyarakat lingkungan saya relevan, siap atau tidak untuk menerima itu. Ya. Atau mungkin masyarakat sekeliling saya punya kebenaran sendiri yang berbeda dengan kebenaran saya. Atau bahkan mungkin bertentangan. Nah, tetapi yang menjadi tugas saya hanyalah terhadap pribadi saya. Kalau saya sudah menerapkan kebenaran dalam diri saya dengan komitmen, dengan konsisten, dengan kedamaian, kebijakan, keindahan, kesejukan, keadilan, dan lain-lain sesuai kapasitas kemampuannya, akibat apapun tidak jadi masalah, mau diterima, mau tidak. Nah, sekarang, apakah hanya itu? Hanya dengan pribadi-pribadi seperti itu? Apa tidak ada alternatif sistem yang mungkin kalau semua gerakan sistemik kan akan lebih strategis? Kalau masing-masing pribadi itu sudah begitu, kemudian pribadi A tambah pribadi B, pribadi ketiga tambah pribadi keempat, pribadi ke-100 tambah pribadi ke-200, pribadi ke-900 tambah ke-901, secara alamiah akan terbentuk sistem. Kenapa? Karena kita selalu butuh kesempurnaan. Pada saat pribadi mempunyai satu tujuan, mempunyai satu visi dan misi, mempunyai satu dasar-dasar nilai kepribadian, otomatis itu akan membentuk sebuah kelompok dan akan membentuk sebuah tali kebersamaan. Dan pasti akibat logisnya akan terjadi kesepakatan bersama. Istilah lain, akan terjadi sebuah nilai-nilai bersama, akan terjadi konvensi bersama, dan akan terbentuk sebuah kewajiban dan hak yang itu merupakan esensi dari sebuah sistem. Itu deh kayaknya. Enggak kita bentuk pun, itu otomatis terbentuk. Ya, tetapi beda. Sistem yang kita buat dengan sistem akibat kebenaran itu berbeda. Sistem yang dia akibat kebenaran, maka sistem itu akan sangat relevan dengan kebenaran itu. Tetapi sistem yang kita buat, yang bukan akibat kebenaran, ya tergantung dari kita. Kalau kita kotor, terjadilah selipan-selipan kekotoran dalam sistem itu. Kalau kita korup, ya akan terselip nilai-nilai korup di dalam sistem itu. Jadi betul bahwa sistem itu sangat penting, ya. Tetapi sistem harus dimulai dari kebenaran-kebenaran pribadi. Kebenaran pribadi yang mempunyai tonggak yang kuat adalah kebenaran yang dimulai dari pertaubatan. Kemudian dibangun kebenaran lain di atas fondasi pertaubatan itu. Apakah Islam akan sampai ke sana? Oh, itu tergantung kepada kita, Mas. Ya, kalau kita tidak mulai, bagaimana bisa sampai? Yuk, kita mulai yuk. Dari diri kita saja. Dari kita, kemudian kita punya keluarga. Ya, kemudian
pengajian. Kita tidak harus menggebu-gebu di dalam berdakwah karena sering overlap. Kalau yang menggebu-gebu itu, kita bikin yang lebih fleksibel, lebih lentur, lebih alamiah, dibungkus dengan keindahan, dengan perangai yang ramah tamah. Senyuman itu sebuah senjata yang luar biasa. Salam akan bisa menebarkan keindahan. Tapi caci maki, jangan berharap akan terbentuk keindahan, apalagi sistem yang indah. Apakah Islam akan sampai ke sana? Mari kita mulai dari diri kita. Kalau masing-masing diri kita memulai, yang satu ada insinyur, yang satu ada dokter, yang satu ada tukang sapu, yang satu ada tukang cuci, yang satu ada dokter, yang satu ada teknolog, yang satu lagi ada teknokrat, yang satu lagi ada filosof. Mari kita mulai dengan semangat kebenaran tauhid yang penuh dengan keindahan dan toleransi. Akankah itu sampai ke sana? Itu tergantung kepada kita. Agama diturunkan itu untuk membimbing hidup kita. Sesempurna apapun agama, kalau kita tidak lakukan tahapan-tahapan penyempurnaan diri kita itu, ya Islam tinggallah sebagai hidayah yang kita tidak mengambilnya. Akankah Islam sampai ke sana? Sekali lagi, Mas Muhammad Abduh, itu tergantung kepada kita, para penganutnya. Kemudian yang ketiga, Islam itu mengajarkan nilai atau sistem. Sepanjang yang saya tahu, kedua-duanya diajarkan. Islam mengajarkan nilai-nilai, Islam juga mengajarkan sistem. Sistem bahkan dari sistem yang paling paling kecil, bukan paling rendah ya, paling kecil, yaitu sistem individu. Kita dikasih pelajaran bahwa dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang menentukan diri kita, yaitu hati kita, nafas dan nurani. Manakala peperangan dalam diri kita itu selesai, sehingga hanya ada satu komando dalam diri kita, yaitu komando nurani yang mengomando nafas, kemudian mengomando otak kita dalam berpikir, kemudian mengkomando indera kita untuk berinteraksi pada dunia luar, dan mengkomando fisik kita dalam meraih kehendak-kehendak. Itu adalah sistem yang terkecil. Kalau pribadi terbentuk menjadi 2 pribadi, 1000 pribadi, 3000 pribadi, maka akan terbentuk sistem yang lebih besar, sistem masyarakat, dan seterusnya. Nah, kalau aturan yang sistem yang kecil saja diatur sedemikian rapihnya, bagaimana dengan sistem yang besar? Ya, di sistem yang besar kan ada utusan Tuhan, ada sistem kenabian, ada sistem kerasulan. Ya, itu adalah sistem yang besar. Sehingga kita nanti mengenal ada puncak-puncak dari sistem itu adalah yang disebut Rasulul Zahir dan Rasulul Batin. Rasulul Batin adalah nurani kita masing-masing. Rasulul Zahir adalah utusan Allah, Rasul-Rasul Allah yang dia dibimbing dengan wahyu-wahyu Allah. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan Mas Des, perkenankan saya break sebentar. Iya, silakan Siwo. Saya mundur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Light Audience berproses menuju ke kesejahteraan diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8
Light FM. Telepon number 633-2703. fax number 634-2707. Smooth message service. 081-880-1058. Marketing department. 525-7892. 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Time is running out. Choose the perfect way to know more about great life. New mindset. Feel the passion of Friday from 7 to 8 a.m. by listening to Light is Beautiful. Light is beautiful. On 105.8 Light FM. Light FM. Hello Light Audience, saya Haidar Bagir. Nantikan saya di 105.8 Light FM every Friday on Light is Beautiful. Light is Beautiful with Haidar Bagir. Peraih The Best CEO 2008 versi majalah Suara. Special on March. Light is Beautiful. Here to share and care. Light is Beautiful. Brought to you by Speedy. Speed that you can trust. Untuk berinteraksi, kirim SMS ke Flexi Light di 70701058. Kini sudah ada Speedy Multispeed dengan 7 paket pilihan kecepatan akses yang berbeda. Paket mail, chat, family, load, game, eksekutif, dan paket bis. Khusus area Jabodetabek, biaya bulanan Speedy Unlimited mulai 125.000 per bulan. Makanya cepat-cepat aktifasi pakai Speedy Multispeed. Informasi hubungi layanan Telkom 147. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM. The one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. One 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik. Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, People Bryson, Air Supply, and many more. Light FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal With bonus track, Yofi and Nuro. janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Light FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. Love at first light. Love at first light. You're listening to 105.8 Light FM. The one and only best low hit station. Give you the coolest daily show. Light Spirit. Religious point of view. Morning Fresh with Light. Get update info and issues. Cruising with Light. Request all time. Light after hours. Enjoy your driving time. Light at night. Playing the best music.
Malaysia with Light. 4 relaxing moments. First anniversary of Light FM. Every single day. More than just best music. We give you the best entertainment. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 104.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Light Audience kembali berproses menuju kesejahteraan diri. Malam hari ini bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita terima 3 penelpon dan 3 SMS Siwo ya. Rombongan. Iya, rombongan. Halo, assalamualaikum. Telepon yang pertama silakan di 3913554. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih Pak? Dengan Anto Cibubur. Dengan siapa Pak? Anto. Pak Anto. Iya. Di Cibubur. Cibubur, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan, salat itu apa gitu Siwo? Maksudnya ibadah seperti apa gitu? Ibadah seperti apa? Iya. Terus apa itu yang namanya khusyuk? Khusyuk. Iya. Terus yang ketiga, gimana caranya khusyuk dalam salat gitu? Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Siwo. Penelpon berikutnya di 3913554 di belakang Pak Anto yang ada di Cibubur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Mai. Mai di mana Bu Mai? Di Keramat 3. Keramat 3, silakan. Pak Siwo, assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Siwo, pendapat tidak dengan pendapat saya, kalau seorang itu tidak tersistem Qur'annya, membaca Qur'annya, saya yakin dia nggak bakalan apa sih, dia tidak benar pendapatnya. Itu saya pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mei, di belakang Ibu Mei, silakan. Di 3913554. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong volume radionya dikecilkan Bu. Oke. Langsung dimatikan aja ke Bapak. Oke. Assalamualaikum Siwo. Dengan siapa ini Bu? Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, dengan Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ibu dengan siapa Bu? Dengan Umi. Ibu Umi di mana? Umi di Kebayoran, Jakarta. Ya, silakan. Siwo. Apa kabar? Baik. Semoga Siwo sehat aja. Siwo. Langsung Bu, pertanyaannya. Iya, mau melanjutkan pertanyaannya sebelum Umi tadi yang Ibu siapa itu? Sebelum Ibu. Tentang berpikiran tanpa menggunakan Al-Quran pasti pemikirannya Salah pasti gitu. Jadi saya mau melanjutkan itu pertanyaannya itu Al-Quran yang seperti apa? Soalnya sih selalu mengatakan jangan selalu Al-Quran itu ya Siwa selalu mengatakan bahwa Halo? Ya terus? Iya, Siwa selalu mengatakan bahwa jangan mudah menggunakan ayat gitu loh. Nah ini yang sedang kita mengetahui bahwa Al-Quran itu ada dasar dan petunjuk hidup. Dan bagaimana cara kita mensikapi, maksudnya mensikapi ataupun
meneladani atau mengamalkan Al-Quran itu sendiri dengan koridor yang seperti apa kita bisa memahami Al-Quran. Jika selalu semua mengatakan tidak mudah memahami ayat, dengan selalu dikaitkan dengan ayat, karena ayat itu terlalu suci, terlalu tinggi gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan dengan SMS. SMS pertama dari Undi di Gunung Sahari. Pak Undi atau Ibu Undi ini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sunatullah? Bagaimana hubungannya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah? Kemudian SMS yang kedua, Anto di Tangerang. Siwo, tolong jelaskan bedanya pemahaman spiritual dan pemahaman rasional. Anto di Tangerang. Kemudian yang ketiga, dari siapa nih? Kalau tadi Anton, sekarang Anton, tapi tidak jelas alamatnya di mana. Anton. Siwo, mohon penjelasan mengenai Jabr, Qadha dan Qadar. Jabr, Qadha dan Qadar. Ya, itu 3 SMS yang. Tadi siapa, Mas Anton? Anton. Yang kedua tadi Anto, Siwo. Ya, silakan dijawab, Siwo. Penelponnya ada 3, SMS-nya ada 3, 6 ya? Betul. Kalau masing-masing 10 menit butuh berapa waktu? Ya, kira-kira sampai pagi juga nggak apa-apa sih. Kita tambah waktu sampai dengan 10.45 juga boleh deh. Yalah. Menawar waktu ini. Ya, terima kasih. Saya ambil semua. Silahkan dibuka tendanya, Mas Dev. Tenda dibuka. Betul. Atau dipasang. Saya sudah digelarkan kasur sekarang. Silahkan tidur. Ya. Semuanya saya ambil. Baik, monggo. Kepada seluruh light audience, kita kembali lagi. Mengulang lagi boleh ya. Jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa ditolak. Jadikan saya sebagai sekedar teman sharing Anda. Mas Anto di Cibubur, sholat itu apa? Ibadah yang seperti apa? Ya, ini jawabannya dengan apa ya? Kalau jawabannya dengan definisi fikih, sholat itu adalah salah satu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentunya. Itu ya, Ali. Kalau misalkan ditinjau dari sholat itu apa, ibadah seperti apa, kalau ditinjau dari perspektif fungsi, dia adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia adalah imunisasi spiritual agar bisa mensucikan kita dari virus-virus babi spiritual, virus babi. Kira-kira begitu saja. Dan apakah yang disebut khusyuk? Khusyuk dalam ukuran yang paling awal, yang paling rendah adalah kehadiran hati terhadap apa yang kita lakukan di dalam sholat. Itu ukuran minimal yang disebut khusyuk, yaitu disebut sebagai khudurul qalb, hadirnya hati. Jadi kita sholat bukan hanya membaca lafal-lafal dengan menggerak-gerakkan badan, tapi itu tidak disebut khusyuk kalau hati kita tidak hadir di situ. Hati kita entah kemana, gitu ya. Jadi khusyuk batasan minimalnya adalah hadirnya hati. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, tangannya kita angkat, nah hatinya hadir di situ enggak? Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Apakah hati kita ada di dalam kebesaran Allah itu atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Caranya adalah serius melaksanakan apa yang kita pahami dengan sholat sesuai kefahamannya masing-masing. Udah, itu kita akan mendapatkan kekhusyukan sesuai dengan tingkat dan kapasitas kita masing-masing. Nah, si tingkat yang paling tinggi ya nanti sampai disebut bahwa sholat itu mi'rajul mu'minin. Dia bisa berfungsi sebagai mi'raj. Nah, mi'raj dalam pandangan, dalam mana yang seperti apa, itu ada pada pembahasan lain. Kurang lebih seperti itu. Mbak Mai di
Keramat 3. Yang tidak tersistem di dalam membaca Al-Quran, maka tidak akan benar pendapatnya. Saya baru meraba-raba apa maksudnya. Kalau maksud saya keliru, saya mohon maaf ya. Kalau saya dalam memahami pertanyaan ternyata tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mbak Mai itu. Nah, di sini ada membaca Al-Quran, ada tersistem, dan itu akan terkait dengan benar atau tidaknya pendapat seseorang. Yang dimaksud tersistem itu saya masih harus meraba-raba. Maksudnya apa tersistem itu? Kemudian membaca Al-Quran, maksudnya membaca teksnya atau membaca dalam makna yang lain. Nah, itu juga saya harus meraba-raba lagi maksudnya. Kalau saya menggunakan bahasa yang apa ya, bahasa yang vulgar saja, yang disebut tersistem kalau terkait dengan Al-Quran itu gimana ya? Apa tersistem itu maksudnya ayat per ayat harus urut, atau tersistem itu dari surat ke surat harus urut, atau tersistem itu kajian-kajian tematik, jadi ayat-ayat tertentu dikumpulkan pada topik yang relevan. Apa itu yang disebut tersistem? Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan Mbak Mai, tetapi saya ingin mencoba menawarkan sudut pandang tertentu dalam terkait dengan sistem di dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk, maka petunjuk itu akan kita fahami manakala kita membacanya tidak sekedar dengan mata fisik, tapi dengan mata fikir dan mata hati. Itu disebut nanti mempelajari dan menghayati. Tapi kalau sekedar membaca lewat mata fisik, ya kan tidak bisa menangkap makna-makna. Yang bisa menangkap makna-makna itu hanya mata fikir atau mata hati. Jadi saya memberi sudut pandang menurut yang alternatif yang saya sodorkan, membaca Al-Quran itu bukan sekedar membaca sebagaimana Iqra itu ya, bukan. Karena kalau sekedar Iqra, banyak saya dulu menghafal ayat-ayat, menghafal surat-surat, tapi sebelum saya mempelajari makna-makna yang dikandungnya itu, ya saya hanya hafal saja, tidak sampai kepada fungsi dari ayat itu adalah memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian tersistem, saya juga akan menawarkan alternatif tertentu, meskipun bukan hanya itu ya, tapi yang saya akan masukkan di sini adalah sistem bagaimana mempelajarinya. Nah, ini terkait dengan kayaknya tadi siapa yang sebelum ini, Mbak Umi di Kebayoran. Jadi saya sekaligus mengkaitkan kepada pertanyaannya Mbak Umi yang dikatakan bahwa berpikir yang tanpa Al-Quran itu cenderung salah. Nah, tetapi Al-Quran yang seperti apa? Karena Siwa sering mengatakan bahwa jangan mudah menggunakan ayat-ayat. Terus, bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran kalau kita seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekaligus ke pertanyaan ini begini. Sistem di dalam mempelajari Al-Quran itu sepanjang yang saya tahu, kalau kita orang awam terhadap ilmu-ilmu penafsiran, sering disebut dengan ulumul Quran, kita tidak memenuhi syarat sebagai penafsir, itu yang saya sebut kita sebagai orang awam, jadi bukan ahli tafsir. Mari kita mempelajari Al-Quran itu dengan menggunakan jasa dan bantuan para ahli tafsir. Gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami, apalagi mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat misalnya. Ya. Yang saya maksud, dan ini saya kaitkan dengan bagaimana mempelajari Al-Quran yang tersistem itu,
saya sebagai orang awam, saya membatasi diri karena saya tidak mengerti alat-alat untuk menafsiri ayat. Saya belum memenuhi syarat sebagai seorang yang berwenang menafsiri ayat-ayat. Maka sistem yang saya pakai adalah saya manfaatkan pelajaran-pelajaran dari para penafsir. Saya tidak membaca saya tidak membaca kitab Al-Quran yang terjemahan, yang translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya, tapi saya menggunakan kitab tafsir, bukan yang terjemahan. Kalau tafsir itu, kita sudah dibantu oleh orang-orang yang relevan untuk menyelam di balik makna ayat-ayat. Kenapa saya pakai sistem itu? Karena saya sudah ratusan kali terjebak oleh latar belakang dan keilmuan saya sendiri. Misalnya, satu contoh begini. Ada sebuah ayat yang mengatakan Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ada ayat seperti itu misalnya. Pada saat saya masuk sendiri, tanpa saya mengerti tentang kaidah bahasa Arab, sastra Arab, asbab nuzul, kemudian ini ayat muhkamat atau mutasyabih, ayat makiyah atau madaniyah, ini ayat yang am atau yang khos, saya belum mengerti itu semua. Tapi saya pede, masuk langsung ke ayat, saya buka terjemahan. Terjemahannya mengatakan, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian, dari cara saya belajar seperti itu, masuklah pemahaman di dalam diri saya, berarti orang mendapat petunjuk atau sesat itu karena kehendak Allah. Itu akhirnya pemahaman saya waktu itu jadi runyam. Nah, kalau orang itu sesat, mau kita bantu, mau kita doakan, mau kita apapun, dia mau belajar apapun, kalau dia memang disesatkan Allah, ya akan jadi sesat. Tapi orang apapun, dia berbuat apapun, sebejat apapun, pokoknya semaunya sendiri, kalau dia memang dikehendaki oleh Allah untuk dapat petunjuk, ya dia dapat petunjuk. Jadi kalau ada orang jahat, orang bejat, orang ngawur, orang elek gitu, ya jangan salahkan orang itu, karena dia dikehendaki Allah disesatkan. Dan kalau ada orang bijak, mulia, adil, arif, jangan dipuji, karena itu memang dikehendaki oleh Allah. Ayatnya mengatakan innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Itu kalimat verbalnya seperti itu, redaksional aslinya seperti itu, terjemahannya seperti itu. Saya dengan PD saya, tanpa tahu bagaimana sistem belajar terhadap Al-Quran yang baik pada waktu itu, ya begitulah terjadinya pemahaman saya. Akhirnya nanti sampai kepada, ini cocok dengan satu ajaran akidah yang disebut dengan akidah fatalisme, yaitu keterpaksaan. Orang baik itu karena kehendak Allah, orang buruk itu karena kehendak Allah. Jadi kita tidak punya peran apa-apa, kita seperti wayang, ya dalangnya Gusti Allah itu. Kita mau jadi penjahat, ya kalau ditentukan Allah, takdir kita sudah ditulis jadi penjahat. Ya akhirnya, baik dan buruk itu bukan prestasi kita, bukan sebab dari kita. Semua sudah disutradarai. Sutradaranya namanya sutradara Gusti Allah. Ya, itulah yang terjadi akibat saya mempelajari Al-Quran tanpa sistem. Ayat yang seperti itu saya bisa bikin kamus sampai ratusan ayat yang saya terjebak oleh pemikiran saya sendiri. Baru kemudian setelah kejungkel, kewalik, saya balik jungkir, baru kemudian hikmah itu ngeh dalam diri saya. Cara saya ternyata salah. Ternyata untuk menafsiri ayat itu tidak mudah. Memahami ayat itu tidak mudah. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Alif Lam Mim, apa itu? Yasin, apa ya? Qaf, apa pula itu? Nun. Padahal semua itu petunjuk.
Ya akhirnya saya angkat tangan deh. Saya tidak ingin ulangi lagi deh kepedean saya yang kelewat itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Mai dan Mbak Umi ini karena sejenis ini topiknya, jadi saya berharap ini bisa memberikan data kepada para kontributor topik. Ya kira-kira begitu. Nah, apakah itu hubungannya dengan benar tidaknya pendapat seseorang, benar tidaknya pemahaman seorang? Oh, kalau mempelajari Al-Quran tanpa sistem, ya sudah pasti dia akan terjebak kepada subjektivitasnya sendiri-sendiri. Ya gitu. Jadi kalau dimaknakan seperti itu, saya sepakat dengan Mbak Mai bahwa orang yang tidak tersistem di dalam mempelajari Al-Quran, maka pendapatnya itu akan cenderung tidak benar. Ya, saya sepakat. Tapi kalau kalimatnya asli seperti yang saya catat, yang tidak tersistem dalam membaca Al-Quran, maka pendapatnya akan cenderung tidak benar. Nah, itu saya agak apa ya namanya? Coba deh, baca itu diganti dengan belajar gitu ya. Jadi bukan Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi dipelajari, difahami, dan dipraktekkan. Jadi kira-kira begitu. Terus bagaimana cara kita memahami, apalagi mengamalkan? Untuk memahami, ini khusus dari Mbak Umi, ya mari kita belajar, tapi dengan mekanisme belajar yang relevan. Kalau kita bukan ahli tafsir, ya jangan menafsir toh. Nanti kan kacau. Kalau bukan tukang komputer, kemudian kita mau memahami komputer tidak lewat ahli komputer, nanti bisa sistemnya malah rusak. Gitu ya, kira-kira. Orang kita membetulkan sepeda motor aja ke bengkel kok. Kita mau mengobatkan penyakit aja ke dokter kok. Itu padahal jauh lebih ringan dibandingkan orang mau masuk ke dalam ayat-ayat suci dalam firman Tuhan. Gitu ya, kira-kira begitulah. Jadi mari mohon pengalaman-pengalaman yang saya alami, keceglong-ceglong, terjebak-jebak oleh subjektivitas saya sendiri itu, mudah-mudahan lewat sharing ini teman-teman semua bisa lebih berhati-hati, lebih berwaspada ya. Jauh lebih efektif kita memahami Al-Quran dengan menggunakan bantuan para ahli tafsir daripada kita masuk sendiri. Apalagi kalau sudah terkait dengan ayat-ayat tamsil misalnya. Apalagi ayat-ayat mutasyabih. Ayat misalnya mengatakan Allah bersemayam di atas ars. Ayo, tafsirono sendiri, ayo. Bisa? Allah bersemayam di atas ars. Kaf, ha, ya, ain, sin, kof. Itu satu ayat. Apa? Ayo, kita mau berbekal terjemahan? Wah, kalau bisa ya just. Ya, saya yakin kalaupun bisa, tapi bisanya tidak proporsional. Ya, bagaimana? Ya, kita harus melalui bantuan para ahli yang di bidangnya. Kayak begitu. Dan tadi tentang sholat sudah, Mbak Mai sudah, Mbak Umi sudah, waktunya habis. Padahal masih tersisa 3 SMS. Wis habis, pokoknya lanjut. Ya, nanti dimarahi ya biar. Nanti urusan saya sama Mas Der. Ya, nanti kita bertengkar setelah siaran. Yang ke-7, SMS dari Mbak atau Mas Unti. Apa maksud sunatullah dan apa hubungannya dengan kekuasaan Allah? Waduh. Sunatullah itu seluruh hukum yang melingkupi alam cipta. Dah, itu aja. Apa hubungannya dengan kekuasaan dan kekuatan Allah? Ya, itu semua berhubungan dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Nah, sunatullah itu nanti ada yang sunatullah yang qauliyah dan ada sunatullah yang fi'liyah. Ada yang takwiniyah dan ada yang tasriyah. Kayaknya kita sudah sering membahas ini, tapi untuk malam ini izinkan saya hanya sampai di situ karena waktunya tidak memungkinkan. Kemudian Mas Anto, apa beda pemahaman
ritual dan pemahaman rasional. Mungkin akan saya ubah, mohon maaf. Apa beda pemahaman spiritual dengan pemahaman rasional? Mungkin gitu ya. Nah, kalau pemahaman rasional itu alatnya adalah mekanisme otak. Di sana ada di sana ada grammar yang namanya hukum-hukum logika dan ada hukum-hukum filsafat. Pada saat kita memahami dengan alat itu, maka disebut pemahaman rasional. Nah, kemudian lebih dalam lagi kita mempunyai satu alat yang disebut nurani. Nah, kalau kita memahami dengan kacamata nurani itu, maka itu disebut dengan pemahaman spiritual. Kurang lebih seperti itu. Terakhir Mas Anton, Jabr, Qadar dan Qadha. Qadar dan Qadha itu membahas tentang takdir. Nah, dalam takdir itu paling tidak di dunia di dunia penganut Islam atau beginilah, dalam pelajaran-pelajaran Islam yang saya pahami, mazhab takdir itu minimal ada dua, yaitu Jabr dan Tafwid. Jabr itu takdir yang cenderung kepada keterpaksaan, itulah. Sementara Tafwid itu mazhab tentang pemahaman takdir yang cenderung merdeka, gitu ya, merdeka. Jadi ada keterpaksaan atau fatalisme, ada yang merdeka. Yang fatalisme atau yang Jabr itu mengatakan bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang mau baik, mau buruk, mau surga, mau neraka, itu sudah semua ditentukan oleh Allah. Jadi manusia tidak berperan apa-apa kecuali melakoni nasib dan garis yang sudah digariskan oleh Allah. Itu Jabr. Kemudian ada Tafwid. Tafwid mengatakan Allah sudah menyediakan semua sarana dan hukum-hukumnya. Kemudian setelah itu Allah kemudian beristirahat dan terserah kepada manusia maunya apa. Mau baik ya bisa, mau buruk ya bisa, mau bangun surga ya bisa, mau bangun neraka diri ya bisa. Tidak terkait dengan Tuhan. Tuhan sudah selesai, sudah memberikan semua sarana, sekarang terserah kamu manusia. Itu Tafwid. Nah, di tengah keduanya ada disebut mazhab takdir ini yang disebut dengan amr baina amroin. Jadi perkara di antara dua hal itu. Jadi pada satu sisi manusia itu Jabr, tapi pada sisi lain manusia itu Tafwid. Pada sisi tertentu manusia itu terpaksa, tetapi pada sisi lain manusia juga diberi ruang kemerdekaan. Nah, nanti itu membahas terkait dengan takdir yang takdir mahtum dan takdir mu'alak, atau takdir definit dan takdir yang non-definit. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah melonjak waktu 10 menit. Saya harus kena denda ini. Tidak apa-apa, nanti dendanya dibayar bareng sama Mas Dev. Nah, nanti belakangan deh. Kita, ya kalau memang dendanya kebesaran, kita nanti minta sama Pak SBY. Baik, bagaimana sih, Wo? Saya pamit ya. Oh, monggo, baik. Kepada seluruh Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, dan kepada seluruh yang berperan di dalam acara ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih partisipasinya. Tidak lebih, tidak kurang. Banyak kurangnya, tidak ada lebihnya. Dan saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju ke sejajan diri untuk edisi hari ini, Kamis 7 Mei 2009 bersama teman sering kita Siwo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan, dan saya Dev Emerald juga akhiri berproses menuju ke sejajan diri dan akan melanjutkan dalam perjalanan Light 8 Night. You're entering the slow zone.